Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan sedikit memberikan contoh mengenai semiotik analitik. Tetapi sebelum masuk ke dalam contoh, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu semiotik analitik. Nah, semiotik analitik adalah ide atau gagasan yang berasal dari kepala ataupun pikiran, lalu dituangkan kepada gambar melalui alat tulis. Nah, Peirce menyatakan bahwa semiotik berobjekkan tanda dan menganalisisnya menjadi ide, objek, ataupun makna. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh dari semiotik analitik itu. Contoh dari semiotik analitik adalah gambar ini. Nah, kenapa gambar ini bisa disebut contoh dari semiotik analitik? Karena kembali lagi pada artinya ini adalah sebuah ide ataupun gagasan daripada seorang desainer ataupun yang memiliki gambar ini. Nah, gambar ini berasal dari idenya berasal dari film Harry Potter, di mana film Harry Potter ini memiliki beberapa kelas, yaitu Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin, dan ini adalah Gryffindor. Nah, makna dari gambar ini adalah Gryffindor ini gambarnya singa itu adalah melambangkan kelasnya Gryffindor. Nah, arti lengkap dari gambar tersebut itu ada di film Harry Potter itu sendiri. Nah, selanjutnya ini adalah sebuah desain mobil. Kenapa desain mobil ini bisa disebut sebagai salah satu contoh juga semiotik analitik? Adalah kembali lagi karena idenya berasal dari pikiran manusia yang digambar lalu bisa menjadi sebuah benda, dan benda ini memiliki makna atau memiliki arti berguna bagi manusia, bisa digunakan untuk manusia dan memudahkan kehidupan sehari-hari manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Febrianti dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang semiotik analitik. Menurut Peirce, semiotik analitik merupakan simbol dari sebuah gagasan atau ide yang memiliki makna tertentu. Contoh pertama yaitu hasil karya anak SD kelas 6 di SD Cikoneng yang memiliki simbol harapan. Dari gambar tersebut memiliki kuncup yang di dalamnya terdapat suatu tulisan, yaitu cita-cita dari anak-anak SD kelas 6, yang dimana kenapa tidak terlihat? Karena memiliki makna bahwa cita-cita itu berada dalam hati dan pikirannya mereka. Jadi tidak semua orang mengetahui cita-cita dan pemikir cita-cita dari anak SD kelas 6. Kucing-kucing yang berada di sampingnya yaitu digambarkan sebagai anak-anak SD kelas 6 yang mengelilingi cita-cita tersebut. Contoh yang kedua yaitu salah satu gambar dari salah artis kita, Dwi Sasono, yang kemarin mendapatkan kasus dari narkoba yang tidak mengikuti. Gambar kedua yaitu tentang salah satu gambar dari artis ternama Dwi Sasono yang melewatkan ulang tahun anaknya, yaitu Widuri. Dia memberikan suatu pesan dari gambar tersebut, yaitu bahwa seorang ayah tidak pernah meninggalkan anaknya dan selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh anaknya nanti. Makanya di gambar tersebut adalah gambar seorang ayah dan anak, di mana ayah tersebut berada di belakang anaknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Mawati dari kelompok 4 ingin memberi contoh mengenai semiotik analitik. Menurut Peirce menyatakan bahwa semiotik suatu objek tanda dan analisis menjadi ide atau makna. Makna di sini merupakan suatu beban yang terdapat dalam lambang yang mengacu pada objek tertentu. Nah, salah satu contohnya yaitu gambar burung Garuda Pancasila. Burung Garuda ini sebagai lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Terdapat 5 simbol yang mempunyai arti berbeda dan mewujudkan dasar Pancasila. Kemudian di bawahnya ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang dipegang erat oleh Garuda tersebut. Lalu contoh yang kedua yaitu patung Liberty. Patung ini sebagai tanda kebebasan Amerika Serikat. Patung Liberty merupakan gambaran sosok wanita berjubah yang mewakili libertas, seorang dewi kebebasan Romawi. Patung Liberty berdiri dengan obor di atas kepala yang dipegang dengan tangan kanan, serta tangan kiri membawa sebuah tabula ansata dengan tulisan Romawi yang menggambarkan tanggal deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maharani Mutmainah. Di sini saya akan merepresentasikan beberapa contoh dari semiotika analitik. Nah, yang pertama yaitu ada meme komik dari Tai Lalat. Nah, di sini para pembuatnya menuangkan ide atau gagasan melalui karya seni, yaitu salah satunya melalui meme komik. Kita lihat dari salah satu bentuk karyanya, Tai Lalat membuat salah satu sindiran atau sarkasme terhadap fakta keadaan lingkungan perairan laut kita saat ini. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, memang beberapa keadaan perairan laut di Indonesia maupun di luar Indonesia sudah banyak yang tercemar oleh sampah maupun limbah. Nah, salah satunya yaitu sampah plastik. Walaupun sudah banyak sosialisasi, himbauan, bahkan ajakan kepada masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan, namun sampai saat ini masih banyak beberapa orang yang belum tersadarkan akan pentingnya hal tersebut. Walaupun karya sindirannya telah dibuat dan dikemas semenarik mungkin, namun pembuatnya tetap tidak menghilangkan makna atau isi pesan yang ingin disampaikan kepada para audiens atau para pembacanya. Contoh selanjutnya yaitu ada mural I Heart dari Stanley Park, Vancouver, Kanada. Melalui salah satu karyanya, di sini Stanley Park menggambarkan bahwa ada seorang anak kecil laki-laki yang sedang memegang handphone, namun wajahnya berkerut atau bahkan terlihat seperti orang yang sedang ingin menangis. Ternyata hal itu dikarenakan bahwa anak kecil tersebut menemukan hal yang menyakitkan bagi dirinya, yaitu tidak ada seorang pun yang menyukai postingan Instagram terbarunya. I Heart mengeksplorasikan hal toksik ini dibutuhkan untuk validasi dan bagaimana like dalam Instagram digunakan sebagai salah satu sarana penting untuk mengukur sebuah harga diri seseorang. Salah satu dampak dari hal toksik tersebut yaitu kebijakan Instagram yang menghilangkan jumlah likes dalam sebuah postingan. Cukup sekian pemaparan contoh dari saya. Untuk contoh yang lainnya akan dipaparkan oleh teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Saya Adi Setiawan dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai atau memberikan beberapa contoh mengenai semiotika analitik. Yang pertama ada contoh lukisan dari karya Van Gogh. Van Gogh saat di masa kecil memiliki ide untuk membuat lukisan ini, yang dimana lukisan ini berjudul Starry Night atau memiliki makna tentang kehidupan pribadinya, yang dimana ada kesedihan, duka. Namun Van Gogh tetap percaya bahwa kehidupannya akan bahagia suatu saat. Dan yang kedua ada logo dari tim sepak bola Manchester United. Sama seperti Van Gogh, pembuat dari logo yang mewakili tim sepak bola ini juga memiliki ide yang kemudian dituangkan dalam sebuah logo. Logo Manchester United tersebut pun memiliki arti, yaitu pertama ada gambar sebuah kapal di atas yang menandakan bahwa klub sepak bola Manchester United tersebut berasal dari kota pelabuhan. Dan yang kedua ada logo setan yang sedang memegang Trisula yang memiliki arti, yaitu saat atau setiap pemain Manchester United berlaga, mereka akan bermain hebat dalam tanda kutip yaitu kesetanan. Baik, terima kasih, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ialah semiotik yang menganalisis sistem tanda. Menurut Peirce, sistem analitik ini adalah berobjekkan tanda dan menganalisisnya menjadi ide. Ide dapat dikatakan sebagai lambang, dan makna adalah beban yang terdapat dalam lambang yang mengacu kepada objek tertentu. Contohnya ialah simbol pertama ini sebagai simbol yang digunakan untuk memberikan petunjuk yang di dalamnya kemasan tersebut mudah rapuh. Dan yang kedua, dibawa dengan hati-hati sehingga barang tidak jatuh dan rusak. Dan yang ketiga ini ialah
menentukan posisi atas dan bawah dari sebuah kemasan karton dan tidak mengakibatkan barang tersebut terbalik. Contoh simbol pertama merupakan pernyataan dari WWF. Simbol tersebut memiliki makna menyatakan darurat terhadap hewan yang telah banyak diburu dengan tidak terkendali dan menyebabkan hewan punah, terutama hewan yang dilindungi. Dan contoh simbol yang kedua merupakan ajakan terhadap masyarakat untuk merawat dan memelihara bumi untuk nyaman dan baik ditinggali. Simbol tersebut adalah wujud sadar dari kepedulian manusia terhadap alam. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tentang contoh semiotika analitik ya. Jadi di sini juga saya akan menjelaskan contoh lain dari semiotika analitik itu adalah sebuah lukisan juga bisa disebutkan dengan semiotika analitik. Kenapa? Karena lukisan juga memiliki ide atau gagasan yang dimana dituangkan dalam sebuah gambar lalu mempunyai makna tersendiri. Begitu juga kan dengan definisi semiotika analitik ya. Oke, ini contohnya nih. Di sini sudah ada contoh lukisan, yaitu lukisan ini dilukis oleh Raden Saleh, seniman ternama ya, dimana judul dari lukisan ini adalah Kapal Dilanda Badai. Mengapa? Karena makna dari lukisan ini adalah Raden Saleh ini mempunyai ide atau gagasan yang mengungkapkan perjuangan yang dramatis yang digambarkan pada lukisan, dimana lukisan tersebut menggambarkan dua buah kapal dalam hempasan badai dahsyat di tengah lautan. Dan suasananya pun tampak lebih menekan oleh kegelapan awan tebal dan terkaman ombak-ombak ya yang tinggi yang menghancurkan salah satu kapal ya. Sementara dari sudut atas juga ada secercah sinar matahari yang dimana hal itu menggambarkan lebih memberi tekanan suasana yang dramatis ya. Jadi Raden Saleh ini mengungkapkan bahwa dirinya itu memiliki gejolak jiwa yang terombang-ambing antara keinginan menghayati dan menyatakan dunia imajinasi ideal dan dunia nyata yang rumit dan terpecah-pecah. Itu semuanya digambarkan lewat lukisan ini. Nah, jadi itulah contoh semiotika analitik dari saya, sebuah lukisan yang dimana ide atau gagasan seorang seniman yaitu Raden Saleh yang diungkapkan lewat gambar atau lukisannya dan memiliki makna tersendiri. Terima kasih. Alhamdulillah kami semua telah memberikan contoh dari semiotik analitik. Semoga apa yang kami sampaikan tersampaikan dengan baik. Mohon maaf masih banyak kesalahan-kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.